Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Krisya Tambuhan, episode 4 dari 1016. Dari blok 1, pada untuk mesin saya akan melakukan tutorial video mengenai cara 3. Pertama, kita buka aplikasi ArcGIS. Setelah itu kita klik ini, kemudian kita klik OK. Setelah itu di sini kita atur dulu ininya, UTM-nya, kemudian kita OK. Setelah itu kita klik ini, add data. Di sini kita masukkan mengenai filenya. Masukkan ikan ini, kemudian kita add, kita close, dan kita OK. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita mengklik Arch Toolbox, kemudian setelah itu kita klik 3D Analysis, setelah itu Data Management, setelah itu kita masukkan tin, kemudian kita klik Create. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita masukkan ininya, foldernya kita namakan, dan kita save, koordinat sistemnya kita ganti jadi 49, kemudian input features-nya kita masukkan kontur, kemudian kita OK. Setelah itu kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kreatifnya berhasil. Setelah itu, kita klik lagi 3D Analysis, kemudian kita klik Conversion. Setelah itu, kita klik From Thin. Setelah From Thin, kita klik Thin to Raster. Di sini kita masukkan inputnya, yaitu Thin Vita tadi. Ini kita masukkan defaultnya saja. Setelah itu, kita masukkan, kita isi ini float, linear. Setelah itu, kita OK. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita klik lagi 3D Analysis, kemudian Raster Surface. Setelah itu kita masukkan slope. Di sini kita masukkan file tadi. Di sini kita masukkan lagi file baru. Kita beri nama. Kita beri nama. Kemudian di sini kita ganti jadi percent rise. Setelah itu kita OK. Kita tunggu lagi. Nah, sudah berhasil. Kemudian setelah itu kita ke 3D lagi analis, kemudian raster reclass. Setelah itu kita klik reclassify. Di sini kita uh, masukkan file swap tadi. Kemudian ini kita masukkan dengan nilai value. Kemudian di sini kita klik lagi classify. Di sini kita masukkan 7. Di sini kita masukkan manual. Kemudian di sini kita masukkan sesuai dengan nilai tabel Panzuidam. Di sini saya biasa Panzuidam 85. Di sini kita masukkan 2, 7, 15, 30. Kemudian setelah itu 70. Kemudian 140 atau 41. Kemudian kita OK. Setelah itu, setelah ini kita OK lagi. Kita tunggu lagi. Nah, kemudian sudah berhasil. Setelah itu di sini kita masuk lagi di Arc Toolbox. Kemudian kita ke conversion. Kita ke conversion. Setelah itu kita ke conversion tool. Setelah itu kita ke from raster. Di from raster kita ke raster to polygon. Kemudian di sini kita masukkan reclass tadi. Kemudian ininya kita masukkan reclass tadi. Kemudian fieldnya kita tetapkan. Kemudian outputnya di sini kita masukkan, kita beri nama lagi polygon. Kemudian kita save. Setelah itu kita OK. Nah, di sini sudah selesai seperti itu. Kemudian kita bisa melihat hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini. Nah, di sini kita klik kanan, open attribute table. Kita akan menghilangkan bagian-bagian kecil ini. Kemudian kita ke table option, kemudian kita add field. Di add field ini kita beri nama luas. Dan di sini kita masukkan float, dan kita OK. Setelah itu kita klik kanan pada ini, kemudian kita ke calculate geometry.
Kemudian kita oke saja. Setelah itu kita mengklik identify untuk mengetahui kontur mana yang akan kita kecilkan, kita hilangkan, kita hapus. Di sini saya memilih kontur. Di sini saya memilih kontur yang ini. Setelah itu kita lihat luas di sini, kita copy. Setelah kita copy luasnya. Setelah itu kita kembali pada eh, data attribute table. Kita kembali pada data attribute table. Kemudian kita select by attributes ini. Di sini kita masukkan eh, luas. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita copy. Setelah itu kita klik luas. Setelah itu kita klik kurang dari sama dengan. Kemudian kita paste luas yang tadi. Kemudian kita eh, apply. Setelah itu di sini sudah akan kelihatan yang mana saja poligon-poligon yang akan dihapus. Kemudian, setelah itu kita ke art toolbox lagi. Kemudian kita cari data manajemen. Di data manajemen ini kita pilih lagi manajemen tools. Kita pilih lagi yang generalization. Di sini kita pilih eliminate. Di eliminate ini kita masukkan inputnya yang yaitu yang kita masukkan yang polygon. Kemudian yang ini kita bikin baru lagi. Dan kita save. Setelah itu kita masukkan ininya. Kemudian setelah itu kita oke. Jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil melakukan eliminate. Kemudian kita tinggal close semua tabs saja. Dan kita klik ini untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah seperti ini, sudah lumayan rapi. Kemudian setelah itu kita klik kanan kita klik kita ke sini, kemudian kita ke properties, kemudian kita ke simbologi, kemudian kita ke kategoris, kita masukkan di sini validate grid code. Kemudian setelah itu di sini kita masukkan uh, add all value. Nah, di sini sudah kelihatan. Kita masukkan sesuai dengan Conjoined tadi. Ini kita tinggal sesuaikan dengan tabel Conjoined yang kita masukkan tadi. Kita tinggal masukkan saja seperti biasa warnanya. Nah, jika sudah seperti ini akan kelihatan warna-warnanya sesuai dengan klasifikasi kemiringan lerengnya tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita ke Art Toolbox lagi. Kemudian kita ke Cartography Tools. Sini juga ada Generalization. Di sini kita pilih yang smooth. Jadi kita pilih smooth polygon. Untuk isinya sendiri kita masukkan. Untuk inputnya kita pilih yang polygon eliminate tadi. Kemudian yang ini kita masukkan file baru. Setelah itu kita save. Kemudian di sininya kita isikan jadi Bezier interpolation. Setelah itu kita oke. Kita tunggu lagi hasilnya.
Nah, sudah berhasil seperti ini. Kemudian kita setelah itu di sini kita bisa masukkan lagi batas administrasi tadi. Kita add. Setelah itu di sini kita bisa. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah masukkan batas administrasinya, kita bisa klik itu dengan cara kita ke uh, ke nah, jadi setelah itu kita ke geoprocessing, kita klik. Di sini untuk klipnya kita masukkan inputnya itu yang smooth polygon, kemudian klik features-nya, kita masukkan batas administrasi tadi, kemudian outputnya ini kita masukkan lagi file baru, kita beri nama peta pemilikan lereng, kemudian kita save, kemudian kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung kelihatan petanya. Kemudian setelah itu kita ke simbol, kita ke properties lagi, kita ke simbologi ini, kita ke kategori. Setelah itu kita masukkan ininya grid code. Setelah itu kita ke add all value, kita import yang tadi ininya kita masukkan polygon eliminate, kemudian kita oke. Nah, sudah masuk sesuai dengan yang tadi. Setelah itu kita bisa menghilangkan pinggir-pinggir template ini dengan cara kita klik kanan di sini, properties for our symbol. Setelah itu kita tekan no color atau no outline, kemudian kita oke. Nah, sudah hilang, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Setelah itu kita bisa setelah itu ini sudah kelihatan di sini. Kemudian kita bisa ke tahap selanjutnya yaitu eksagerasi. Kemudian setelah itu kita bisa lihat hasilnya tadi itu. Kemudian kita ke 3D analysis. Di sini 3D analysis ke kita ke maksudnya kita ke 3D analysis, kita ke option. Di option ini kita masukkan folder sayatannya. Pertama di sini kita masukkan di sini, kita bikin folder baru. Kita new folder, kita nama sayatan, dan setelah itu kita oke. Setelah itu kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa kemudian setelah itu kita ke interpolate line. Kita sesuaikan garis sayatannya. Kita sesuaikan garis sayatannya. Kita bisa tarik garis sayatan ini dari sini ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat profil grafnya di sini, profil grafnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke insert, kemudian kita ke data frame. Nah, di sini di data frame, sebelumnya kita activate dulu. Kemudian setelah itu kita properties, kita aktifkan lagi koordinatnya 9S. Setelah itu kita bisa kemudian kita ke properties, maksudnya kita ke add data. Di sini kita masukkan file tadi. Setelah itu kita masukkan PG 1-nya ini, kemudian kita add. Nah, sudah kelihatan bentuk sayakatannya. Setelah itu bisa kita lanjutkan. Kita bisa lihat penampakannya ini. Kemudian kita bisa ke sini, ke Open Attribute Tables. Setelah itu di sini kita bisa ke Add Field. Setelah itu kita bisa beri nama. Kita bisa beri nama ini. Kemudian ininya kita kasih tipe float, kemudian oke. Setelah itu
Di sini kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita field kalkulator, kemudian setelah itu kita bisa masukkan ini Z ini, kemudian spasi, kemudian kali 5. Setelah itu kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke eh, kemudian setelah itu kita ke double option, kemudian setelah itu kita bisa ekspor. Di sini untuk outputnya itu bisa kita masukkan sayatan, kemudian kita masukkan di sini untuk nama file seperti ini saja, dan type-nya di sini di base table, di base table, kemudian kita save, kemudian setelah itu kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa klik kanan pada ini, kemudian kita bisa ke display exe data, kemudian exploit-nya ini kita bisa isi, kemudian bisa kita isi sini exploit-nya jadi yang M, kemudian yang field-nya ini jadi Z. Setelah itu jangan lupa kita edit koordinatnya, kita masukkan oke. Nah, sudah seperti itu, kemudian kita bisa kemudian di sini kita bisa exploit tadi M, kemudian defaultnya Z, kemudian koordinatnya dimasukkan, kemudian setelah itu kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik kanan lagi pada event ini, kemudian yaitu di sini kita klik export seperti output event ini, kemudian kita zoom to layar. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita ke Art Toolbox lagi, kita ke Art Toolbox, kemudian kita ke Data Management Tools. Setelah itu kita ke Features. Di Features ini kita ke Points to Line untuk menghubungkan ini menggunakan garis. Di Points to Line ini kita inputnya kita masukkan yang event tadi, kemudian yang ini kita bikin file baru lagi dan kita save. Setelah itu oke. Nah, tinggal tunggu lagi. Kemudian berhasil. Setelah itu jika sudah seperti ini kita bisa checklist yang sudah kelihatan garisnya. Kemudian kita ke layout view. Nah, jika sudah ke layout view ini kita tinggal mengatur-ngatur posisinya. Kita sesuaikan saja. Untuk yang ini kita samakan skalanya. Di sini saya akan memasukkan skala 400.000. Kemudian yang ini juga sama. Kita samakan juga skalanya dengan yang di atasnya. Kemudian kita sesuaikan saja posisinya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian tinggal kita tambahkan angka-angkanya saja. Ini kita klik kanan pada sayatan ini, kemudian kita ke properties, setelah itu kita ke kemudian setelah kita ke properties ini kita ke maaf maksud saya kita klik kanan di sini, kemudian kita properties. Di sini di properties ini kita bisa ke grid, kemudian kita ke new grid, kemudian di sini kita centang yang measure-nya. Setelah setelah itu kita ke next lagi, kemudian di sini kita label only. Setelah itu kita next lagi, kemudian finish. Setelah itu kita ke properties. Di sini kita uncheck list yang ini. Kita ke labels, kemudian kita klik yang top dan right. Setelah itu kita ke uh, additional properties. Di sini kita bisa ke number format, kemudian kita ganti ini jadi 0. Kemudian kita oke, dan kita oke. Kemudian di sini kita ke access, kita uncheck list juga yang top dan right. Kemudian yang subdivisionnya juga top dan right kita uncheck list. Setelah itu kita apply, setelah itu kita oke. Dan kita apply, kita oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita tinggal sesuaikan saja uh, posisi ininya ini ke titik 0 di pojok. Nah,
Kemudian sudah seperti ini, sudah kelihatan hasilnya. Ini dia hasil dari acara 3. Ini adalah peta kebenangan lereng dan ini adalah sayatannya. Jangan lupa kita save dulu. Nah, kita save. Nah, ini sudah hasil dari upload dari acara 3. Terima kasih atas perhatian diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan berdoa kepada Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.